Halo semuanya, selamat datang di webinar Code the Ocean bersama Kak Rani. Nah, di webinar kali ini kita akan bahas bagaimana membuat user interface ataupun tampilan ketika game yang kalian mainkan itu sudah berakhir atau end of the game. Jadi artinya ketika kamu main game nih, kan akan ada tampilan ketika kamu menang ada tampilan you win, ataupun ketika kalah ada tampilan you lose ataupun game over. Jadi di sini aku mau jelasin dulu contoh gamenya. Sebenarnya game apa aja bisa, oke. Tapi di sini aku mau kasih contoh game tentang ada yang namanya karakter Mr. Green. Dia di sini harus milih item yang benar untuk melakukan go green. Aku play dulu ya. Hello. Help me to choose the correct item for go green. Jadi bantu untuk pilih item yang benar untuk melakukan go green. Nah, di sini ada instruction, click me to start. Jadi aku akan klik Mr. Green-nya. Nah, seperti tampilan maze, jadi dia di sini harus, itu ada enemy-nya ya teman-teman ya. Enemy-nya ketika dia menyentuh plastik, botol plastik, atau tes plastik, dia akan kehilangan lives-nya. Tapi ketika dia memilih item yang benar, seperti, waduh, lives-nya hilang lagi. Item yang benar, seperti tumbler, kemudian tas belanjaan, maka dia akan mendapatkan skor. Dan ketika semua itemnya diambil, you win. Nah, kalau kalian lihat tadi ada yang namanya timer, aku play lagi ya. Itu kalau kita berhasil ngambil semua itemnya. Tapi ketika nggak berhasil nih ngambil itemnya, atau ketika kalau kamu lihat tadi di sudut kanan ada timer, ketika timernya habis, apa yang akan terjadi? Ya aku nggak gerakin dulu ya, atau aku ini dulu, habisin lives-nya dulu. Nah, ini enemy-nya ada plastic bag. This is the enemy, ini enemy ketika kamu go green. Jadi jangan gunain banyak plastik, kurangin penggunaan plastik. Nah, ini live-nya udah 0, game over, kayak gitu. Oke, jadi kita akan buat. Nah, tapi di sini fokusnya kita buat untuk tampilan end of game-nya ya. Game apa aja yang kalian buat juga nggak masalah, tapi yang penting kalian bisa paham gimana cara buat ubah tampilan ketika kamu udah nggak bisa main gamenya lagi. Nah, kita buat aja langsung. Nah, tadi kalau kalian lihat karakter, kemudian semua asetnya itu tidak ada yang bukan dari scratch, artinya kalian bisa cari punya aset sendiri, bisa dari Google ataupun dari sumber lainnya. Oke, jadi di sini karena aku udah punya, kalau kamu mau cari ada recycling kayak gitu, recycling kartun dalam di Google. Oke, jadi aku akan upload karena aku udah punya asetnya. Misalnya nih aku ambil karakternya si Recycling Detective, atau aku sebutnya Mr. Green. Karena aku nggak butuh capnya, aku hapus aja. Nah, untuk size-nya boleh disesuaikan ya. Kemudian aku butuh, contohnya nih enemy-nya adalah plastic bag. Oke, ada lagi untuk item yang harus diambil seperti shopping bag. Nah, ini untuk size-nya kita akan atur. Kemudian backdropnya itu karena aku punya 3 backdrop ya teman-teman, di sini fokus utamanya gimana kita bisa ganti tampilannya. Jadi tadi aku punya tampilan awal ketika kamu belum mulai, kemudian kedua itu ketika kamu main gamenya atau stage untuk main game, dan yang ketiga ketika kamu menang atau kalah. Jadi di sini aku upload dulu yang pertama, misalnya ketika kamu mulai gamenya. Nah, sini aku udah punya backdropnya. Aku akan upload lagi backdrop untuk main gamenya. Nah, di sini aku punya maze. Kalau kamu pengen tahu nih, buat maze-nya bisa buat sendiri nggak? Bisa. Jadi kamu boleh manfaatin di sini, tools-toolsnya, atau kamu bisa cari di Google Maze Generator. Kalau kamu punya game lain nggak masalah juga. Jadi nanti aku akan kasih tahu gimana
sistem gamenya untuk bisa ubah tampilan end gamenya. Kemudian di sini aku punya ketika game over, oh ya, kalian boleh pakai yang mana aja ya dari background yang udah tersedia. Misalnya nih aku mau ketika tampilan game over, aku pakai yang ini aja. Oke, nanti aku akan buat tulisan game over. Kemudian ketika menang, aku akan pakai, nah, because it's about, karena ini tentang ocean, save the ocean, jadi aku mau pakai yang underwater. Nah, yang ini aja. Nah, di sini kalian boleh tambahin yang kalian mau di backgroundnya ya. Ini fokusnya di sini dulu. Karena ini aku mau tampilannya ketika menang, aku akan buat you win. Nah, untuk tulisannya ini bebas, kalian mau size-nya bagaimana, kemudian pilih warnanya. Oke, digedein aja, supaya tampilannya lebih menarik. Kemudian style dari fontnya boleh dipilih dari sini. Nah, ini ketika you win, ketika game over, ketika kalah. Kamu bikin, boleh buat teks apa aja, aku mau kasih tulisannya game over. Kayak gini. Jadi yang paling penting di sini adalah kamu punya beberapa background untuk mengubah tampilan. Nah, di game aku ini, untuk backgroundnya udah selesai. Kalau kamu tahu, di game ini dia akan ngedetect jalan atau maze-nya. Jadi di sini karakternya, setiap karakternya harus punya yang namanya seperti sensor. Di sini kita boleh buat sensornya, terserah kamu mau buat bentuk apa aja. Jadi di sini aku akan convert to vector dulu untuk buat sensornya kayak gini. Ini aku mau hapus dulu ya teman-teman ya. Aku buat arahnya dulu. Nah, di sini aku mau buat sensornya. Untuk desainnya itu tergantung dari game kalian masing-masing. Nah, ini sensornya aku untuk si Mr. Green. Atau aku kasih namanya aja langsung Mr. Green. Untuk plastik bagnya juga harus ada sensornya ya. Oke, silakan dibuat mau bentuknya bulat ataupun petak, sebenarnya nggak masalah. Di sini kalian boleh pilih warna untuk sensornya. Oke, karena shopping bag aku ini udah dominan warnanya, jadi kalau kamu mau buat sensor lagi nggak masalah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke codingannya. Fokus utama yang pertama aku mau coding itu adalah di karakter Mr. Green-nya, karena dia nanti akan ngasih instruction di awal, ataupun dia yang main game untuk ngambilin item yang benar. Jadi ketika green flag diklik, aku mau pastiin dia akan muncul, karena dia yang akan ngasih instruction. Oke, aku zoom dulu. Kemudian untuk set size-nya juga boleh dari pakai blocks ini. Set size. Nah, karena nanti dia main gamenya, aku akan kecilin set size lagi. Tapi ini aku mau 100% ketika di screen awal. Dan pastikan karena kita punya banyak backdrop, punya banyak background-nya, kamu harus pastiin dulu nih ketika green flag diklik, kamu mau pakai backdrop yang mana.
Nah, untuk mastiin backdrop yang mana nih? Underwater, maze, galaxy, start background. Nah, aku udah pakai nama-namanya. Kalau kamu mau lihat, ada nama-namanya di sini. Start background, maze, galaxy. Nah, di sini aku mau buat namanya game over. Dan this one, yang di sini, ini adalah ketika menang. Win backdrop. Backdrop. Oke. Oke, fokus lagi ya. Ketika kita mau coding karakter tertentu, kamu harus klik. Nah, kalau kamu mau pastiin, gambarnya ada di sini. Artinya aku mau kasih codingannya untuk si Mr. Bean. Kemudian, kalau kamu tahu di sini di gamenya ada yang namanya variabel. Variabel itu untuk menyimpan data kamu. Misalnya ada lives, score, dan tadi satu lagi ada time di game ini. Jadi aku akan buat dulu beberapa variabelnya dari variable blocks, make a variable. Misalnya aku punya lives. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian score ketika kamu udah dapet itemnya. Dan satu lagi aku mau buat ada time ataupun timer. Oke. Di sini ada satu lagi sebenarnya yang namanya movement. Movement untuk karakter kamu. Jadi kamu bisa kasih tahu movement yang pertama dia tuh harus ke kanan, kiri, kayak gitu. Jadi perlu pakai movement untuk di game aku. Nah, sini ketika green flag klik, aku nggak mau kasih lihat variabel-variabel ini. Aku akan hide. Ada dua cara, kamu bisa uncheck quiz, kayak uncheck, ataupun dicek kayak gini. Nah, atau kamu bisa pakai blocks. Di sini ada pilihan show and hide. Oke, karena di awal aku mau hide beberapa variabelnya, aku akan hide lives, kemudian score, dan time-nya. Karena dia belum muncul ketika di screen yang awal, yaitu start background-nya. Oke. Nah, pastiin juga posisi ketika kamu mau kasih instruction. Oke, nah, kanan kiri, karena aku mau buat dia di tengah, aku akan buat geser dulu, kemudian ambil blocks dari motion, yaitu go to X and Y. X and Y. Artinya di sini posisi tertentu. Kalau udah, nah di sini juga kamu boleh kasih untuk arahnya, nanti arahnya akan kita ubah ketika dia main game. Go to direction, point in direction. Oke, kalau udah boleh dikasih instruction ya, teman-teman boleh dia kasih greetings atau sapaan. Hello, kemudian aku kasih lagi help me, atau bantu aku untuk pilih benda, choose the correct item. For go green. Jadi kamu misinya harus mengambil item yang benar untuk melakukan go green. Supaya nggak global warming. Okay. Nah, ini kan ada waktunya nih. Kalau teks kamu lebih panjang, berarti kamu butuh waktu untuk tampilannya lebih panjang lagi atau lebih lama lagi. Sini aku kasih 4 detik misalnya. Nanti boleh disesuaikan lagi ya. Kemudian aku kasih teks lagi untuk instruction. Click me to start. Nah, ketika aku kasih tahu nih, click me to start, harus ada instruction baru. Jadi aku akan kasih tahu untuk semua player, semua karakter di sini untuk mulai. Jadi aku akan kirim pesan atau broadcast. Isi pesannya terserah kamu. Aku mau kasih tahu start ketika aku mau mulai. Oke. Nah, ketika start, aku udah punya broadcast start nih. Jadi dia ada instruction click me to start. Kemudian kamu harus klik supaya bisa mulai. Nanti pesannya ini akan diterima oleh karakter lainnya. Nah, di sini aku mau pakai when this right click,
Karena instructionnya dia harus diklik supaya bisa mulai. Oke, di sini aku akan pastiin backdropnya berubah karena kita mau main gamenya nih. Oh, kok custom. Oke, backdrop. Oke, yang mana nih? Nah, ini aku punya backdrop untuk main gamenya, yaitu seperti maze. Oke, ada tantangannya dia untuk ambil itemnya, maze. Nah, ketika udah nih, hello. Wait, kok win backdrop ya? Oke, sorry. Ini di start background ya. Klik lagi green flag. Hello, help me to choose the correct item for go green. Nah, dia menunggu 4 detik, kemudian klik me to start. Aku klik, berubah nih. Backdropnya udah oke. Switch backdrop. Sekarang aku mau kecilin si Mr. Green-nya ketika dia main game. Jadi aku akan set lagi size-nya yang awalnya 100% kalau kamu lihat di sini. Kemudian aku akan buat menjadi misalnya 20%. Cukup nggak? Oke, aku coba klik lagi. Oke, kekecilan. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini aku 20%. Kemudian 22 deh. Kalau udah, waktunya kamu harus tunjukin semua variabel yang diperlukan ketika kamu main game. Oke, kalau nggak kelihatan variabelnya gimana kamu bisa melihat sisa lives kamu, sisa skor yang udah kamu dapat, ataupun timernya. Ya, aku akan ambil lagi blocks-nya, show variable, semua variabelnya ya. Di sini aku akan duplicate. Nah, aku ada 3 variabel yang akan aku kasih lihat di game ini, lives, kemudian score, dan juga time-nya. Kalau udah, diatur dong teman-teman ketika kamu udah kasih lihat. Oke, diatur mau, nah nih. Nah, udah kelihatan live, score, time, kita akan atur atau set ketiganya. Oke, set lives-nya kamu mau berapa? Ketika main game, aku mau lives-nya ada 5. Kemudian skornya, skor pastinya harus mulai dari 0. Dan yang satu lagi ada time-nya. Nah, di sini time-nya tergantung kamu mau berapa detik untuk ngambil satu item ini. Ataupun semua itemnya, ada berapa detik. Aku mau 30 detik. Oke, kemudian di sini kamu harus pastiin posisi awal ketika Mr. Green-nya mulai gamenya. Nah, misalnya nih aku mau posisi awalnya ada di sini. Oke, jangan lupa ambil blocks untuk pastiin posisinya. Start positionnya aku dipakai go to X dan Y. Ketika kamu drag, kalau kamu lihat angkanya akan berubah di sini. Nah, untuk mempermudah nanti kamu mau kasih arahnya, kita pakai point in direction dulu. Dia akan menghadap ke atas dulu. Karena yang awalnya tadi 90 ketika mulai atau green flag. Nih, aku kasih lihat lagi. Nih. Oke, tapi ketika di dalam gamenya, aku akan buat arahnya 0 supaya lebih mudah untuk diatur ketika kamu pakai keyboard. Jadi di sini gamenya aku pakai keyboard, teman-teman. Nah, jadi kita pakai forever dulu supaya kamu bisa gerakin bukan hanya satu kali, jadi selamanya, always, forever. Oke. Kemudian di sini ada syaratnya ketika Mr. Green-nya ini, mau yang namanya bergerak. Dia akan otomatis selalu bergerak walaupun kamu nggak pencet tombolnya. Kamu tekan tombolnya itu atau keyboardnya hanya untuk mengarahkan ke kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu. Jadi di sini kita pakai condition if jika sensornya menyentuh yang warna putih ini atau jalannya ini, ya aku pakai yang namanya color. If color nih, color apa is touching color apa.
Nah, di sini color dari sensor kamu. Nih. Di sini kamu pastiin warna tertentu. Nah, kemudian arahkan di sensor kamu. Oke, di sini biar lebih jelas lagi, aku mau ganti warna sensornya dulu supaya kamu bisa lebih paham. Soalnya nih, aku kasih sensornya warna merah biar kelihatan banget. Nah, ataupun warna kuning, biru, terserah kamu sebenarnya ya. Nah, kayak gini. Ketika warna ini, warna sensornya menentu jalan, nah, menyentuh jalan, jalannya adalah warna putih, dia akan selalu bergerak, move. Oke, berapa steps nih? Aku mau cuma 3 steps. Sekarang kita akan atur untuk arahnya ketika kamu mau mengarahkan ke atas, kiri, kanan, bawah. Nah, ada 4 ya, jadi kamu butuh 4. If. Aku kasih satu contoh. If apa? Keyboardnya ditekan, aku contohin, aku mau pakai up arrow, kemudian dia akan bergerak ke atas. Nah, arahnya akan berubah. Kalau atas, kalau kamu mau tahu, di sini bisa kamu arahin 0, kayak gitu. Lakukan 3 hal yang sama untuk arah lainnya. Ini atas, bawah, kiri, kanan. Oke, lakukan hal yang sama. Nah, ini ya, kalau mau movementnya tadi up, dia akan 0 derajat ke bawah. Aku pakai down arrow di keyboardnya kayak gini, 180, right, dia akan ke 90. Kemudian left, aku pakai left arrow, ya, minus 90. Kalau gitu, sekarang kita akan tes dulu, bisa jalan nggak nih? Hello, help me to choose the correct item for go green. Click me to start. Oke, aku klik. Nah, tuh, dia udah bisa jalan kiri, kanan, atas, bawah. Oke, sekarang gimana nih kalau untuk dia nih, ketika dia si Mr. Green-nya akan menyentuh enemy ataupun si correct item. Jadi apa yang terjadi? Nah, karena di sini aku punya satu enemy, aku kasih satu contoh. Nanti codingannya bakalan sama teman-teman. Untuk kalau kamu mau buat enemy yang lain, codingannya akan sama. Aku akan kasih satu contoh ya. Jika di sini aku pakai syarat, jika dia menyentuh si enemy, if touching your enemy, sini touching siapa? Nah, enemy aku adalah si plastic bag. Enemy untuk go green adalah plastic bag. Jadi kurangin plastik sampah untuk go green. Kalau kamu nih kena enemy ataupun kena plastic bag-nya, kita akan buat syaratnya yaitu lives-nya akan berkurang. Karena nanti kan ketika kamu lives-nya 0, kita akan buat game over. Jadi kita butuh variabel lives tadi. Nah, di sini aku akan change lives-nya. Karena mau buat decrease ataupun berkurang, kamu harus pastiin di sini pakai sign minus. Oke, minus 1. Supaya nggak terlalu cepat nih habis nyawanya ataupun lives-nya ketika sensornya menyentuh enemy yang lain, enemy-nya ini, kita harus kasih yang namanya sedikit delay, wait. Biar nggak langsung dari 5 misalnya tadi aku langsung ke 0, nggak kayak gitu. Jadi harus dikasih delay. Oke. Nah, di sini item aku ada satu. Ketika ada lagi syaratnya nih, ini yang paling penting ya. Ketika, kamu, if your score, ketika kamu dapat skornya nih semuanya nih, di sini harus pastiin yang namanya posisi dari blocks-nya. Jangan salah masukin blocks-nya. Oke, ini adalah kondisi yang lain, jadi di sini harus di luar if yang lainnya. Jangan di dalam if lainnya, tapi harus di dalam forever ya. Selama kamu main game ini, maksudnya forever.
If your score, misalnya nih kamu punya banyak item, satu item nilainya 10. Kemudian kamu punya 3 item, berarti 30 ya. Ketika semua itemnya udah terkumpul, artinya kayak gitu. Jadi aku pakai equal dulu. If skornya, kita punya skor. Nah, ini aku kasih satu contoh item ya. Jadi semua item aku nih 10. Nih, satu item itu udah dapet nih. Ketika aku udah berhasil nih dapat item yang aku mau, aku menang dong. Jadi aku akan buat switch backdrop ke mana? Di sini nih yang paling penting tadi, user interface-nya. Tadi kamu udah buat desainnya, tadi kamu harus buat yang senyambung mungkin, se-connect mungkin dengan game kamu. Kayak aku tadi ketika skornya udah dapet nih, itemnya dapet, aku pakai ocean yang bersih. Jadi switch backdropnya, kamu harus kasih tahu kalau kamu itu udah menang. Nah, aku ke win backdrop ya ketika menang ya. Nah, di sini juga penting kamu harus kasih tahu untuk karakter lainnya kalau kamu ini udah menang. Jadi mereka nggak boleh tetap lanjut mainnya nanti. Jadi aku akan kasih broadcast win ketika aku menang. Win. Oke. Nah, gimana Miss kalau misalnya, gimana nih Kak, kalau misalnya kalah? Di sini ya, ini main dari fokus utama dari topik kita. Ada syarat ketika kamu mau ganti tampilannya, tampilan dari screen kamu. Syaratnya apa? Ketika menang, kamu harus ambil item yang ini dong, atau selesaikan misinya dong. Nah, jadi kamu bisa ganti backgroundnya. Misi aku udah selesai nih, menang. Kemudian gimana kalau kalah? Di sini penting banget pakai yang namanya blocks if. Jadi ada condition tertentu, ada syaratnya ketika kamu mau ubah tampilan screen-nya. Harus ada if condition. Nah, di sini aku punya 2 syarat ketika kalah. Ketika timernya udah 0, nggak boleh main lagi dong. Atau ketika lives-nya udah nggak ada, 0, game over juga. Jadi aku punya 2. Nah, ada 2 syarat. Kalau salah satunya terpenuhi, boleh langsung game over. Jadi kalau salah satu antara 2 itu, jadi di sini aku pakai or ya, nggak pakai and. If bla 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 or bla bla bla. Di sini aku khusus time-nya, jadi kamu boleh pakai logic. Di sini ada yang namanya less than atau kurang dari, greater than, lebih dari, or equal. Nah, di sini aku misalnya pakai yang namanya untuk lives-nya. Ketika lives-nya less than 1. Oke, ini tentang logic aja ya. Oke, aku masukin di syarat pertama, yang or yang pertama. If lives-nya kurang dari 1, artinya 0, right? Ketika dia udah 0 lives-nya. Atau ketika time-nya 0. Sini aku pakai syarat yang ini lagi. Nah, aku mau pakai yang greater than ketika time-nya udah habis 0. Oke, ini udah kasih syaratnya nih, apa yang terjadi. Aku akan kasih tahu, caranya akan kasih tahu untuk karakter lainnya supaya game over. Jadi kirim pesan lagi, ini penting juga ya. Broadcast ini penting untuk ngasih tahu ke yang lainnya, kirim pesan. Kalau game kita ini udah nggak bisa dimainkan, boleh pesannya apa aja, game over misalnya aku buat. Nah, ketika game over, aku juga akan stop semua scriptingnya ataupun codes-codesnya. Nah, ini masih satu teman-teman. Gimana untuk enemy dan itemnya? Ada syarat tertentu dong. Ketika kamu menyentuh itemnya, skor kamu akan bertambah kayak gitu. Jadi kita akan buat itemnya, codingan untuk itemnya. Nah, di sini boleh kamu mau lebih kecil lagi, Miss. Lebih kecil lagi nih, Kak. Boleh dikecilin lagi, misalnya 27 atau 25, 26. Nah, aku mau size-nya seperti ini di game aku. Tapi pastiin ketika green flag klik, apakah dia show atau hide?
kita hide dulu karena tampilan awalnya tadi aku mau cuma ngasih lihat si Mr. Green-nya di start screen aku ini. Jadi untuk itemnya ini aku akan hide. Hide, kayak gitu. Oke, kapan dia muncul? Ketika kita udah main gamenya. Jadi ketika backdropnya udah di backdrop yang kamu pilih untuk main game, when backdrop switches to, nah aku main gamenya di maze ya. Oke, kan tadi sini kita udah kasih tahu nih untuk main game di, nah ini, di maze, switch backdrop. Jadi ketika dia udah switch backdropnya ke maze, sorry aku gedein lagi. Pastiin dia boleh muncul. Oke. Kemudian gimana nih kalau dia udah dapet si Mr. Green-nya udah dapet itemnya? Kita akan buat skornya bertambah. Jadi wait until touching siapa? Si Mr. Green. Skornya akan bertambah. Nah, untuk skor itu tadi kita buatnya dari variables. Jadi ambil dari variables ya. Change apa? Change untuk mengubah skornya. Nah, untuk value-nya atau nilai dari setiap item itu terserah kamu. Tadi kan aku syaratnya untuk menang itu di sini. Oke, skornya 10. Karena aku punya satu item, langsung aja aku kasih itemnya, satu item ini nilainya 10. Kalau kamu mau buat lagi untuk item lainnya, boleh tambahin lagi, kemudian kasih blocks yang sama ataupun codingan yang sama. Oke, tapi di sini harus kamu totalin nih semua item. Misalnya aku ada 2 item, satu item nilainya 10. Berarti syarat menang 20. Oke? Udah nih, skornya udah bertambah. Jangan dikasih minus, nanti kalau minus berkurang artinya. Kemudian kamu boleh kasih efek suara. Nah, di sini boleh explore aja teman-teman. Misalnya kamu harus kasih dulu, masukin dulu suara, pilih dulu suaranya. Ketika aku berhasil ngambil item, di sini boleh dites aja. Nah, karena aku berhasil untuk ngambil itemnya, aku pilih yang collect. Oke. Nah, kalau collect itu suaranya kayak gini. Nah, kalau berhasil ambil item, aku mau kasih efek suara kayak gini. Kalau kamu boleh apa aja yang kamu suka, atau kalau kamu punya musik sendiri, nggak apa-apa. Kemudian, kalau udah dipastiin pilih suaranya, jangan lupa dikasih pakai blocks-nya, pakai codingan, start sound, atau play sound juga nggak masalah. Oke, di sini kalau kamu punya banyak, nanti akan ada banyak pilihan. Pastiin yang mana ya. Nah, kalau udah diambil, jangan lupa di-hide juga. Kita sembunyiin. Oke. Oh, satu lagi nih. Ketika kamu udah kalah, ataupun ketika kamu menang. Oke, jadi kita harus hide. Jadi when I receive game over, jangan lupa pastiin dia hiding. Meskipun kamu nggak dapat ya, tapi kalau udah dapat kan udah pasti menang nih. Jadi aku nggak akan buat when I receive win. Win itu kan artinya kamu emang udah dapet, jadi nggak perlu lagi blocks-nya. When I receive game over, hide. Oke, what about the enemy? Kita tes dulu ya. Hello, help me to choose the correct item for go green. Bantu pilih item yang benar nih. Click me to start. Aku klik. Aku coba ambil dulu. Yeay, berhasil, you win. Karena syarat aku untuk main atau menang itu skornya harus 10. Jadi dia langsung ganti backdrop ke you win. Oke. Kemudian nih, untuk shopping bag-nya udah. Enemy-nya gimana? Supaya lebih challenging ya teman-teman ya. Jadi plastic bag-nya ini adalah enemy untuk go green. Ketika kamu green flag-nya, ketika start, oke, pastiin dia belum muncul. Aku akan hide. Kapan dong dia akan muncul? Ketika
Kamu main game sama kayak tadi yang shopping bag-nya. Jadi ketika backdropnya udah di backdrop kamu mau main, bukan start background tapi di backdrop game kamu, pastiin dia muncul. Show. Oke. Nah, di sini penting banget ya, teman-teman ya. Ketika kamu main ini, kamu penting banget kecilin lagi. Untuk di game aku, kalau di game kamu kan konsepnya mungkin berbeda. Nah, di sini aku mau pastiin ukurannya ini harus pas dengan base-nya. Jadi supaya dia bisa lewat. Oke, di sini aku buat misalnya 22. Oke, udah cukup ya. Kemudian pastiin kamu mau munculin dia ketika pertama kali itu di mana. Misalnya nih, aku buat di sini. Karena kan nanti untuk Mr. Green-nya harus ngelewatin si enemy-nya untuk ngambil item ini. Itu untuk konsep gamenya aja. Jadi kalau udah dipastiin posisinya, jangan lupa pakai blocks go to X, Y. Ini posisi tertentu. Certain position artinya. Kemudian arahnya juga boleh kamu ubah-ubah. Oke, misalnya nih customnya aku nih, aku mau awalnya dia kayak gini nih. Aku buat dia ke arah kayak gini supaya nanti dia jalan ke kanan dulu. Oke. Kemudian point in direction-nya aku buat 90. Kanan dulu ya. Nah, kapan sih dia gerak? Sama kayak si Mr. Green tadi. Sensornya dia akan bergerak ketika sensornya mendeteksi ataupun mendetek yang namanya jalan warna putih ini. Jadi aku pakai condition forever dulu ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma sekali dia geraknya. Nah, dia akan tetap bergerak kecuali dia nih tetap bergerak tanpa kamu buat dia ke kanan kiri, itu tetap bergerak ya. Tapi kamu bisa pakai if else di sini. Ada dua condition artinya. Oke, if your sensor of your enemy of this plastic bag, kalau sensornya ini, kamu ambil sensornya ini pakai warna spesifik, kemudian kamu arahkan ke sini. Is touching the road. Apa yang terjadi? Dia akan bergerak. Kita akan kasih move. Gitu. Move-nya bebas. Biar jangan terlalu cepat, aku kasih 3 step saja. Else, di sini kita mau kasih movement-nya tuh random ya. Dia bebas mau ke kanan, kiri, atas, bawah. Jadi aku akan pakai yang tadi variabelnya ada. Kita akan atur nih, set movement-nya. Oke. Aku akan random. Jadi aku pakai operators pick random. Karena aku ada 4 movement, kalau kamu mau buat 3 kiri kanan atas doang nggak apa-apa, tapi di sini lebih menarik kalau 4 ya. Kiri kanan atas bawah. Jadi 1 2 4. Nah, yang mana nih 1 sampai 4 ini yang mana? Kita harus declare, kamu harus kasih tahu movement pertama itu apa. Jadi kita pakai if lagi. Sampai 4 ya. Masukin di dalam else. Kenapa? Karena ini syarat ketika dia mau bergerak random movement-nya yang mana. Nah, aku kasih contoh yang pertama. If, ini aku declare dulu, aku kasih tahu movement pertama aku, jadi pakai equal dulu. Movement. Gerakan pertama itu, dia akan arahnya ke atas. Contohnya, point in direction ke atas. Lakukan lagi 4 hal yang sama, 3 hal yang sama lagi, karena kan 4 gerakan nih, 4 movement. Aku akan duplicate aja sampai 4. Oh, dia udah gerak duluan. Duplicate lagi sampai 4. Oke, movement pertama ke atas, movement kedua
aku mau ke bawah. Tapi ini akan di random kok teman-teman. Jadi movement ketiga aku buat ke kanan, movement keempat ke kiri. Jadi dia akan random. Oh, hello, help me to choose the correct item for go green. Click me to start. Nah nih, tuh enemy-nya nih gerakannya random, sesuka hati dia. Selama dia sensornya menyentuh warna putih, dia akan tetap bergerak. Tuh. Oke, kalau udah berhasil, nah di sini aku kasih waktu. Oke, sebelum nanti dia supaya nggak terlalu cepat, aku akan kasih waktu. Ini bebas ya, kalau kamu mau cepat juga nggak apa-apa. Oke, sebelum dia ke arah lainnya, 0,2 detik aja, biar jangan terlalu lama. Kemudian teman-teman, ketika green flag tadi dia di hide, ketika main dia di show. Kapan dia hide lagi? Ketika game over. Oke, jadi di sini ketika game over ataupun win dia nggak boleh kelihatan, supaya lebih menarik gamenya, supaya lebih jelas nih user interface ketika kalah ataupun menang. Jadi tadi kita udah kirim pesan, jangan lupa diterima. Ketika game over dia hide. Ketika menang juga harus di hide. Jadi when I receive win, kita akan hide. Mana nih hide-nya? Oh sorry. Oke, kayak gitu. Nah, enemy dan item yang benarnya udah kita kasih tahu ketika kalah dan ketika menang. Gimana dengan Mr. Green-nya? Nah, kita kan belum kasih tahu nih Mr. Green-nya ketika kalah dia harus apa. Jadi kita kasih dulu di Mr. Green-nya, when I receive game over, kemudian kita hide. Dan di sini penting banget, karena kamu udah punya backdropnya tadi, kasih tahu switch custom-nya atau switch backdrop-nya yang mana ketika kalah. Nah, aku udah punya game over backdrop, udah aku namain tadi. Nah, nanti kita akan hide time-nya juga. Kita akan sembunyiin timernya. Ketika menang juga lakukan hal yang sama. Oke, untuk Mr. Green-nya. Tapi di sini bebas ya, ini optional. Ketika menang kamu masih mau tunjukin Mr. Green-nya atau enggak. Oke, ketika menang, aku mau tetap sembunyiin aja. Kalau mau di show juga nggak apa-apa, atau mau buat dia bilang congratulations you win, nggak apa-apa juga. Nah, karena aku udah pastiin backdropnya ke win backdrop, juga nggak usah lagi pakai backdropnya, blocks-nya, tapi time-nya tetap kita hide. Kak, gimana kalau misalnya aku backdropnya aku pakai lagi nih di sini, aku pastiin backdropnya, nggak masalah, tapi dia akan tetap ngedetect ketika dia skornya atau ketika kamu udah memenuhi syarat untuk menang. Kalau kamu mau pakai ini lagi, sama aja, oke? Karena syaratnya tetap ketika menang. Nah, kalau gamenya udah nih, what about time-nya? Time-nya belum jalan. Gimana caranya? Oke, untuk codingan time-nya, kali ini aku mau kasih di codingan untuk backdrop. Ya, bisa. Kamu boleh kasih blocks-nya atau coding-codingnya, code-codes-nya di backdrop. Jadi, gimana caranya? Time-nya akan berjalan ketika kamu main game. Jadi, aku kasih when backdrop switches to maze game aku. Gimana cara buat time-nya bisa jalan? Nah, di sini kamu perlu yang namanya forever atau loop. Oke, looping repetition-nya tuh selamanya supaya time-nya tetap jalan. Oke, kita buat time-nya change time berapa? Nah, aku mau dia berkurang karena kan countdown nih timernya. Aku mau buat dia minus. Oke, di sini untuk time-nya aku mau berkurang setiap 0,1 detik.
Supaya nggak langsung cepet habis, boleh dikasih delay lagi sedikit lagi. Wait 0,1 lagi, nggak apa-apa. Oke, ini optional aja teman-teman. Nah, gamenya udah selesai. Kalau kalian mau tambahin, aku mau tambahin enemy-nya biar lebih seru, boleh. Codingannya bakalan sama. Oke, yang bedain di mana? Position awal enemy kamu. Go to X dan Y-nya pasti beda dong. Dan juga nih, item yang benarnya atau goals-nya kamu. Oke, supaya dapat skornya, aku mau tambahin lagi, boleh. Tambahin lagi blocks yang sama. Jadi di sini yang paling penting, teman-teman, user interface itu ataupun tampilan itu kamu harus sediain dulu backdropnya. Nih, backdropnya kamu harus sediain ketika kamu belum main game, ketika kamu main gamenya, dan ketika dia kalah ataupun menang. Untuk desainnya boleh dieksplor lagi. Nah, di sini gamenya jalan. Oke, kamu udah punya backdrop nih. Ketika menang kalah main game. Oke, udah pastiin di awal kapan aja backdropnya berubah. Di sini ada syarat tertentu. Jangan lupa pakai if, kondisi tertentu untuk mengubah backgroundnya, tampilan atau user interface dari game kamu. Jika kamu udah berhasil menyelesaikan misi, skornya berapa, kamu boleh kasih tahu switch backdrop ke backdrop yang untuk menang. Ketika kalah, aku ada 2 syarat untuk kalah, ketika lives-nya 0 dan ketika time-nya 0. Broadcast juga kayak gitu. Kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini Mr. Green-nya udah ngomong, dan di gamenya harus ada instruction yang jelas gimana cara mainnya. Click me to start, jadi aku klik. Tuh. Wow. Nah, di sini sensornya yang akan tetap berjalan. Time-nya udah jalan juga kayak gitu. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya udah belajar bersama Kak Rani, udah belajar gimana cara buat game dan bagaimana cara buat game over ataupun win screen-nya, user interface-nya kayak gimana. Coding-codingnya, syarat-syaratnya udah kalian pelajari. Oke, semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan, Kak Rani mohon maaf. Jangan lupa go green semuanya. See you, bye-bye.